Nah terus, ini tips dari gua. Lu harus jadi penjilat parungkat. Ih najis, jijik bang. Ya bukan lu jilatin juga kayak es krim goblok. Maksud gua tuh dia tuh orangnya seneng dipuji. Misalnya nih, dia beli sendal baru. Ah iya, terus lu bilang, wah pak, sendalnya berwibawa. Oh gitu ya? Ya iya. Atau misalnya dia lagi jalan, lu sapa dia, Pak, cara jalan bapak penuh karisma. Aduh malu gua bang. Ya sama, gua juga awal-awal malu. Iya bang. Dan ini yang paling penting nih, penting banget. Apa tuh bang? Kalau parungkat lagi marah, jangan pernah lu berdiri di dekat si Kona. Kenapa bang? Ya karena si Kona bisa bikin situasi makin parah. Iya serius. Orang lagi marah, dia malah kasih ide. Dan ide dia biasanya bikin masalah baru tuh. Ya udahlah, pokoknya kerja yang rajin. Ingat anak istri di rumah. Oke siap bang. Ya udahlah, gue tinggal dulu ya. Iya bang, makasih ya bang. Ya. Istirahat dulu dah sebentar. Apaan itu? Waduh, apaan ini? Bentar. Apa sih namanya, lupa gua. Tusuk konde. Tapi ada harganya nggak ini ya kalau dijual? Kali aja barang antik. Kantongin ah. Bau harum dari mentega yang meleleh di atas wajan panas ini rasanya memicu semangatku untuk menuntaskan misi domestik. Sekaligus misi pribadiku pagi ini. Sambil mengaduk butiran nasi di dalam penggorengan, pikiran gue sudah melompat jauh ke momen beberapa jam ke depan saat sang miliarder Duster itu pulang. Hari ini gue harus memasak nasi goreng spesial untuk parungkat. Sebuah hidangan yang tidak boleh gagal dan harus benar-benar menggugah selera makannya agar suasana hatinya menjadi sangat royal kepada gua. Gua sudah menyusun skenario rayuan yang sangat rapi di dalam kepala gua, memanfaatkan kedekatan emosional yang selama ini terjalin di antara kami di rumah mewah ini. Sambil menaburkan potongan sosis dan bakso sapi ke dalam wajan, gua tersenyum licik membayangkan taktik yang akan gua lancarkan nanti di meja makan. Skenarionya sudah matang. Nanti pas gua suapin sambil ngobrol, gua bakal pura-pura ngeluh, gak ada uang, atau peralatan. Mukaku sudah tinggal, sedikit demi memancing rasa iba. Dari dompet tebalnya, gua terpaksa harus memakai taktik pura-pura mengeluh seperti ini karena situasi di rumah gua sendiri sudah benar-benar darurat dan sangat menjepit isi dompet gua. Pikiran gua mendadak pusing kalau mengingat kejadian sebelum gua berangkat kerja ke rumah mewah ini sepagi tadi. Nyatanya, istri gua udah ngomel lagi. Tadi pagi gara-gara masalah uang belanja yang kurang, membuat kuping gua panas dan mental. Gua tertekan oleh tuntutan kebutuhan rumah tangga yang tidak ada habisnya. Mengingat amukan dan omelan panjang dari istri gua di rumah tadi pagi, gua membulatkan tekad bahwa saatnya gua porotin parungkat hari ini tanpa perlu ada rasa sungkan lagi. Isi dompet sang miliarder Duster yang sekarang berlimpah ruah berkat kekayaan barunya jelas tidak akan berkurang sedikit pun hanya untuk mendanai masalah dapur keluarga gua. Kan lumayan kalau taktik manja swap menuap nasi goreng ini berhasil. Gua bisa pulang membawa seonggok lembaran rupiah untuk membungkam mulut istri gua agar tidak menggomel lagi. Gua tahu persis kalau Pak Rungkat itu tipe laki-laki yang sangat gampang luluh kalau sudah disuapi makanan kesukaannya dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Begitu sendok pertama nasi goreng spesial ini masuk ke mulutnya, gua akan langsung memasang wajah memelas agar dia bertanya-tanya tentang apa yang sedang mengganjal di hati gua. Kebutuhan mendesak untuk membeli peralatan muka gua sendiri ya sudah menipis, serta uang peredam amukan. Istri di rumah menjadi bahan bakar utama bagi gua untuk melancarkan aksi pemorotan ini. Dari balik jendela dapur, gua bisa melihat si Aldo masih sibuk menyapu dandon kering di bawah. Rimbunnya pohon mangga dengan gerakan yang tampak agak mencurigakan sejak tadi pagi.
Di pos depan, si Kona juga masih setia berjaga dengan tampang pelangap longonya. Sementara Robi sudah jauh pergi mengantar. Pak Rungkat dan Peot berjalan-jalan, menikmati uangnya. Suasana rumah yang sedang lengang dari intervensi anak-anak. Geng 4G ini adalah momen paling steril bagi gua untuk menyiapkan hidangan pembuka rezeki ini. Gua sengaja menambahkan bumbu bambu rahasia terbaik, kecap manis kualitas nomor 1, serta topping telur mata sapi yang digoreng dengan tingkat kematangan yang sangat sempurna di atas piring. Aroma wangi bawang putih dan cabai yang menguar dari dapur ini gua jamin akan meruntuhkan benteng pertahanan lidah Pak Rungkat yang katanya sempat bosan dengan menu nasi goreng. Gua akan membalikkan rasa bosannya itu menjadi sebuah kerinduan emosional yang bernilai tinggi bagi keuntungan isi dompet gua pribadi. Gua kembali mengaduk nasi di atas api kecil, memastikan setiap butirnya terlumuri bumbu dengan merata agar tidak ada satu pun celah yang bisa dikritik oleh pemilik rumah nantinya. Siasat pura-pura miskin dan mengeluh. Kehabisan uang kosmetik ini harus gua mainkan dengan akting yang sangat natural. Jangan sampai kelihatan seperti sedang merampok secara paksa. Gua harus pandai-pandai mengatur ritme obrolan, menyelipkan keluhan. Perlengkapan muka habis tepat di saat dia sedang mengunyah suapan nasi goreng yang paling nikmat. Narasi mencatat bahwa aroma nasi goreng yang dibuat oleh suara hati gua pagi ini adalah sebuah awal dari drama penuh intrik finansial demi menyelamatkan muka gua dari omelan istri di rumah, rencana memamerkan peralatan muka yang tinggal, sedikit serta memanfaatkan kelonggaran modal. Pak Rungkat adalah umpan terbaik yang tidak akan mungkin bisa ditolak. Sambil mematikan kompor dan memindahkan nasi goreng spesial ini ke atas piring porselen mewah, gua bersumpah di dalam batin gua untuk menyukseskan misi memorot dompet Pak Rungkat hari ini.